Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu anak-anak ibu bisa mengetahui kecerdasan artifisial, kemudian pengertian mesin cerdas dan non cerdas beserta contohnya. Ya. Hari ini kita akan belajar tentang KA. Nanti anak ibu ada yang mengerjakan tugas individu dan berkelompok. Kelompoknya sudah ibu atur kan? Nanti duduk per kelompok. Kita mulai ya. Akan belajar konsep kecerdasan artifisial dengan materi konsep besar kecerdasan artifisial, PCC, interaksi lingkungan, dengan materi mesin cerdas dan non cerdas. Baik, mari kita mulai pembelajarannya. Di sini kita akan mendefinisikan kecerdasan artifisial, karakteristik kecerdasan artifisial, mesin cerdas dan mesin non cerdas, macam-macam KA, cara kerja KA, dan limitasi kecerdasan KA. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mencari tahu apa sih kecerdasan artifisial itu. KA pertama kali digunakan dalam lokakarya di Dartmouth College pada tahun 1956 untuk mendeskripsikan ilmu dan rekayasa dalam menciptakan mesin cerdas, terutama program komputer yang cerdas. Dalam KBBI kita mendefinisikan sebagai program komputer yang memiliki kecerdasan manusia, seperti mengambil keputusan, menyediakan dasar pengenalan, dan karakteristik manusia lainnya. Berarti secara sederhana, KA ini adalah teknologi yang membantu komputer belajar dari pengalaman dan melakukan tugas tanpa selalu perlu diperintah oleh manusia secara langsung. Nah, berikut adalah konsep dasar KA. Jadi KA belajar dari data atau machine learning. KA bekerja berdasarkan algoritma dan model prediktif. KA mampu beradaptasi dan meningkatkan performanya. KA mampu mengenali pola dan membuat keputusan secara otomatis. Dengan demikian dapat kita simpulkan bahwa KA bukan hanya sekedar program komputer biasa. Ia memiliki kemampuan untuk belajar, beradaptasi, mengenal pola, dan membuat keputusan otomatis. Semakin banyak data yang dipelajari, semakin cerdas dan akurat KA dalam memberikan solusi. Nah, berikut adalah tabel perbandingan KA dan kecerdasan manusia. Wah, di sini ternyata KA ini tidak memiliki perasaan, hanya mengikuti instruksi. Sedangkan manusia bisa berpikir sendiri dan memiliki perasaan serta kreativitas untuk berinovasi dan menciptakan ide baru. KA juga belajar dari data dan program yang diberikan, hanya memahami hal yang ada dalam datanya saja, dan hanya bisa membuat keputusan berdasarkan angka dan juga pola. Sedangkan manusia bisa belajar banyak hal yang berbeda dan beradaptasi dengan lingkungan melalui interaksi sosial berbeda, bisa memahami konteks yang luas, bisa membuat keputusan dengan pertimbangan emosi, nilai moral, dan etika. Nah, kali ini kita masuk ke mesin cerdas dan mesin non cerdas. Sebuah mesin dapat dikategorikan cerdas jika ia memiliki kemampuan untuk yang pertama belajar dari pengalaman, jadi tidak hanya mengikuti instruksi yang sama berulang kali. Kemudian menyesuaikan diri dengan perubahan tanpa perlu diprogram ulang, dan membuat keputusan sendiri berdasarkan data yang dikumpulkan. Tabel di bawah ini adalah perbandingan mesin cerdas KA dan mesin non cerdas konvensional. Mari kita cermati bersama-sama. Pada aspek cara kerja, mesin cerdas bisa belajar dari pengalaman dan memperbaiki kinerjanya. Sedangkan mesin non cerdas hanya bekerja sesuai instruksi yang sudah diprogram. Dalam aspek adaptasi, mesin cerdas bisa menyesuaikan diri dengan kondisi baru tanpa perlu diperintah ulang. Sedangkan mesin non cerdas tidak bisa menyesuaikan diri, hanya mengikuti pola tetap. Pada aspek pengambilan keputusan, mesin cerdas bisa mengambil keputusan sendiri berdasarkan data yang ada, sedangkan mesin non cerdas memerlukan intervensi manusia untuk setiap keputusannya.
Berikut adalah contoh mesin cerdas yang menggunakan teknologi GA. Asisten virtual seperti Google Assistant atau Siri. Dia bisa menjawab pertanyaan, mengatur alarm, dan memberikan saran berdasarkan kebiasaan penggunanya. Kemudian ada KA Chatbot, layanan penggunaan otomatis pelanggan otomatis yang biasanya ada di aplikasi belanja seperti e-commerce dan lain sebagainya. Mobil otonom tanpa pengemudi yang bisa berjalan sendiri dengan menggunakan sensor dan KA untuk mendeteksi jalan, lalu lintas, dan rambu lalu lintas lainnya. Berikut adalah contoh mesin non cerdas, jadi hanya berfungsi sesuai dengan perintah manusia. Contohnya adalah kalkulator. Kalkulator itu pintar, tetapi hanya bisa melakukan perhitungan cepat, tetapi tidak bisa belajar atau memahami maksud penggunaannya. Jadi ketika kalkulator ini mengalami error atau terjadi kesalahan, memerlukan bantuan manusia, tidak bisa mengambil keputusan sendiri. Yang kedua, mesin cuci manual. Ia masih harus diatur oleh manusia untuk memilih mode pencuciannya, serta tidak bisa menyelesaikan jumlah air atau kecepatan putaran secara otomatis berdasarkan beban cucian. Yang ketiga, ada remote TV yang hanya bisa berfungsi untuk mengganti saluran channel TV ya, dengan cara menekan tombolnya. Ia pun tidak bisa menyesuaikan sendiri untuk berpindah acara yang disukai si pengguna atau histori tontonannya. Nah, materi ini akan kita pelajari lebih lanjut di pertemuan selanjutnya. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga udah ditonton videonya tadi kan? Hari ini kita belajar mesin cerdas dan non cerdas. Sekarang ibu tanya, di kelas kita ini ada kipas angin? Kipas angin ini termasuk mesin cerdas atau non cerdas? Kenapa? Ya, kemudian karena butuh kita untuk dia bekerja. Kenapa gitu, Bu? Iya, kita colokin dulu. Habis itu putarannya, kecepatannya yang kita yang menentukan. Sampai sini paham? Kemudian contoh mesin cerdas apa? Kalian bikin PR pakai aplikasi apa di rumah? Google. Google itu masuk apa? Mesin cerdas. Sampai sini paham? Kemudian remote TV non cerdas. Kenapa? Harus ditekan. Kita mau siaran TV nomor berapa nih? Kita tekan. Kalkulator cerdas. Google Map pernah pakai? Pernah. Misalnya kita mau ke rumah Om misalnya, lupa alamatnya atau belum pernah ke sana, kita pakai Google Map. Itu termasuk mesin cerdas atau tidak? Cerdas. Kenapa? Karena sekali saja kita minta bantuan sampai ya. Sampai sini paham? Paham semua? Ya. Kemudian Ibu ada tugas, kita sekarang hari ini bermain game yaitu shake game. Ya. Ketua kelompoknya udah tahu kan? Nanti kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 berdiri di sini. Ketua kelompok yang di depan. Ya. Nanti ketua kelompok bersama anggota bergantian yang mana termasuk mesin non cerdas dan cerdas. Nanti anak ibu tulis di sini. Pakai tuh di meja ibu ini aja nanti ya. Ya, berbentuk ular semua. Dari kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Yang ketua kelompoknya bawa pulpen.
cerdas dan non cerdas di gambar silahkan tulis. Siapa paling cepat itu yang menang. Oke, paham tuh? Paham semua? Kita mulai ya. Kita mulai ya. Awas, hati-hati. Oke. Satu. Sini dulu. Habis itu di sana. Oke. Habis itu lihat gambar. Oke. 1, 2, 3. Nah, sini depan nih lagi. Yang mana yang termasuk mesin cerdas dan non cerdas? Kelompok 2 sini. Sesuai kelompok yang di sini. Anggota kelompok boleh bantu. Oke, lagi. Oke. Nah, boleh lepas kayak gini ya, terus buat susun kayak gini. Hati-hati. Ini ada 2 ya, mesin cerdas dan non cerdas. Jangan sampai lepas dengan teman-temannya. Ya, dalam hitungan 10 udah siap semua ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Waktu habis, duduk tempatnya masing-masing. Duduk tempatnya masing-masing. Ya. Coba mana sini aku mau lihat. Kelompok berapa yang Basna? Kelompok 1. Bikin nama kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Bikin nama kelompoknya. Bikin nama kelompoknya.
tadi? Masih ingat gambar yang ini tadi, yang ini kan? Nah, kipas termasuk apa? Cerdas. Kulkas, TV, ya betul. Berarti udah paham semua ya? Betul semua. Kemudian setrika, radio, cerdas. Google Translate, Google Map. Udah paham semua ya? Alhamdulillah. Sekarang duduk berkelompok. Sekarang duduk berkelompok lagi.
Mesin non cerdas seperti setrika, 2 kipas, 3 mesin cuci, 4 TV, 5 radio, 6 kursi lantai, 7 meja. Tepuk tangan. Beri aplaus untuk kelompok. Bilang apa? Good. Sama-sama. 1, 2, 3. Good job. Oke. Silakan duduk. Lagi ya. Masih ada 2 kelompok lagi. Ada yang mau tampil sebelum ibu cabut slotnya pakai spinner? Siapa? Ada yang mau? Ada yang mau tampil sebelum ibu tunjuk? Gak ada? Ya udah. Itu sama-sama. 1, 2, 3. Siapa yang? Kelompok 1. Ini kelompok 2, kelompok 1. Satu orang dapat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena kami kelompok 1. Kami akan menjelaskan presentasi kami. Mesin non cerdas, kipas angin 1, kipas angin 2, rice cooker 3, kulkas 4, oven 5, mesin cuci 6, radio 7, TV 8, setrika 9, mesin cerdas 1, Google Translate Google apa? Google Translate 2, Google Map 3, Chatbot 4, Pinterest dan 5, handphone atau HP. Beri aplaus untuk kelompok 1. Apa penilaiannya? Good job. Lagi sama-sama kelas serentak. 1, 2, 3. Good job. Yang terakhir kelompok. Oke, silakan. Ya. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengar enggak? Sedikit dengar ya. Teruskan suaranya ya Albi. Albi. Beri aplaus untuk kelompok 2. Apa penilaiannya? Good job. Sekali lagi. Good job. Silakan duduk. Nah, semua kelompok sudah tampil. Hari ini silakan kerjakan tugas masing-masing. Duduknya seperti itu saja. Ini ada tugas
bikin nama dan kelasnya, dan ini peta ya, seperti menunjuk arah jalan ya. Di sini ada gambar blender, dia termasuk apa? Kasih dia jalan menuju jawabannya. Oke, ya.
Gimana perasaannya belajar hari ini tentang mesin cerdas dan non cerdas?